2 akan menampilkan video penyuluhan tentang perawatan ibu hamil di rumah dengan preeklamsi. Sebelumnya, perkenalkan rekan saya dari sebelah kanan. Perkenalkan, saya Niko Mistikoma dengan NIM 24031003 berperan sebagai adik ibu hamil. Perkenalkan, saya Nesya Kartika dengan NIM 24031009 berperan sebagai ibu hamil. Saya Safira Biomawada dengan NIM 24031014 sebagai kameramen dan editor. Saya Nadia Pertiwi dengan NIM 24031019 sebagai perawat 1. Saya Muhammad Ziva Haji Samudra dengan NIM 24031029 sebagai perawat 2. Saya Widat Alif Marisa dengan NIM 24031039 berperan sebagai ibu hamil. Saya Najwa Fazalianti dengan NIM 24031049 sebagai perawat 3. Saya Bagus Desanto dengan NIM 24031050 sebagai suami. Selamat menyaksikan. Kamu nyaman di hidupnya kalau sampai tadi bilang ya? Nyaman sih, cuman agak pusing sedikit. Makanya kamu jangan banyak jalan, banyak istirahat. Nanti kalau ada apa-apa bilang aja ya, Mbak. Barang-barang bisa pantu. Iya. Itu kayaknya perannya udah datang. Kita siap-siap ya. Permisi Ibu dengan keluarganya Butina. Iya, Mbak, betul. Oke, ruangannya di sebelah sini. Ibu bisa masuk ke ruang edukasi ini untuk penyuluhan. Yang masuk nanti siapa nih? Berapa orang? 2 aja cukup ya, Mbak. Oh, cukup sekali Bu. Bisa langsung saja nih. Oke, dengan Butina dan suaminya nih, dengan Bapak siapa sebelumnya? Pak Rudi. Pak Rudi. Oke, saya mulai saja nih langsung nih. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu Tina dan Pak Rudi. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu nih, saya di sini perawat Dea dan ini ada perawat Aji dan itu ada perawat Nafa. Jadi di sini kami akan memberikan penyuluhan tentang perawatan ibu hamil di rumah dengan preeklamsi, Ibu. Kurang lebih waktunya 20 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya, Mbak, bersedia. Bersedia ini bisa langsung saja dimulai nih Pak, Bu. Monggo perawat aja langsung dimulai saja. Terima kasih Bu Sri. Di sini kami akan menjelaskan dengan media lembar palet. Ini namanya lembar palet Ibu. Ibu pernah dengar preeklamsi? Pernah dengar, tapi nggak tahu apa itu preeklamsi. Saya akan menjelaskan Ibu. Iya. Preeklamsi adalah komplikasi kehamilan setelah 20 minggu yang ditandai hipertensi dan kerusakan organ. Diagnosis berdasarkan tekanan darah 140/90 mmHg dengan proteinuria atau tanda kerusakan organ lainnya terdiri dari ringan, tekanan darah 140 sampai 159/90 sampai 109 mmHg, proteinuria 300 mg atau 24 jam, berat tekanan darah sampai dengan 160/110 mmHg, proteinuria tinggi atau kerusakan organ serius. Kondisi ini dapat berkembang menjadi preeklamsia dan menjadi penyebab utama kesakitan serta kematian ibu dan janin. Apa aja gejalanya? Tekanan darah tinggi menjadi karena penyempitan pembuluh darah yang dipengaruhi gangguan pada plasenta. Edema, bengkak pada kehamilan memang bisa normal, tetapi bengkak yang tidak biasa, terutama pada wajah dan tangan, dapat menjadi tanda preeklamsi. Gejala pada preeklamsi meliputi sakit kepala hebat, gangguan penglihatan seperti pandangan kabur atau muncul kilatan cahaya, dan nyeri epigastrium di ulu hati. Ketiga gejala ini menandakan gangguan pada sistem saraf pusat atau organ lain, dan
dan merupakan tanda preeklamsi berat yang membutuhkan penanganan segera. Apa saja faktornya? Faktor resiko maternal: 1. Kehamilan pertama atau primigravida, wanita hamil pertama kali berisiko lebih tinggi mengalami preeklamsia. 2. Riwayat preeklamsi dalam keluarga. Faktor genetik juga berperan penting dalam resiko preeklamsi. Riwayat ibu atau saudara perempuan dengan preeklamsi meningkatkan resiko 2-5 kali lipat. 3. Usia ibu kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun. Kehamilan pada usia kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun lebih berisiko pada usia muda. Tubuh belum siap secara optimal untuk kehamilan, sedangkan pada usia lebih dari 35 tahun fungsi pembuluh darah menurun dan sering disertai penyakit seperti hipertensi dan diabetes. Ibu hamil usia lebih dari 35 tahun memiliki resiko 3-4 kali lebih tinggi mengalami preeklamsi dibanding usia 20-30 tahun. Selanjutnya ada faktor medis. Yang pertama ada obesitas. IMT lebih dari 30 meningkatkan risiko akibat gangguan metabolik dan vaskular. Yang kedua ada penyakit kronis. Ibu hamil dengan riwayat penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes mellitus, dan penyakit ginjal memiliki risiko lebih tinggi mengalami preeklamsi. Hipertensi kronis memperburuk pembuluh darah plasenta. Diabetes mellitus menyebabkan peradangan dan disfungsi endotel. Penyakit ginjal, gangguan fungsi ginjal menyebabkan retensi cairan dan hipertensi. Selanjutnya ada faktor lingkungan dan gaya hidup. Yang pertama ada stres. Stres berlebih meningkatkan hormon yang menyebabkan vasokonstriksi dan tekanan darah naik. Yang kedua ada pola makan tidak sehat. Rendah kalsium, magnesium, dan antioksidan meningkatkan risiko. Asupan garam dan lemak tinggi memperburuk tekanan darah. Yang ketiga ada kurang aktivitas fisik. Gaya hidup sedentari meningkatkan risiko obesitas dan hipertensi, sedangkan aktivitas teratur membantu menjaga fungsi jantung atau kardiovaskular. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, baik Bu, saya lanjut ya Bu. Baik Bu, bisa saya lanjutkan nih? Masih bisa fokus Pak, Bu? Masih. Oke, baik saya lanjut nih. Ini ada dampak pada preeklamsi. Jadi dampak pada preeklamsi itu banyak Ibu. Yang pertama ada dampak pada ibu. Jadi pada ibu, preeklamsi dapat menyebabkan komplikasi akut seperti eklamsi atau kejang, sindrom HLPP. Jadi sindrom HLPP itu sindrom dengan kondisi yang dapat mengancam jiwa ibu, gagal ginjal akut, edema paru, trombosis, dan perdarahan pasca persalinan. Komplikasi ini dapat mengancam jiwa dan memerlukan penanganan medis segera. Dampak jangka panjang pada ibu termasuk peningkatan risiko hipertensi kronis, penyakit kardiovaskular, kerusakan ginjal, diabetes tipe 2, serta gangguan mental seperti depresi dan kecemasan. Nah, dampak pada janin. Bagi janin, preeklamsi dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan atau IUGR, berat lahir rendah, nematuritas, serta meningkatkan risiko lahir mati dan kematian neonatal. Banyak bayi dari ibu dengan preeklamsi membutuhkan perawatan intensif di NICU. Saya lanjut, yang ketiga ada dampak sosial dan ekonomi. Secara sosial dan ekonomi, preeklamsi menimbulkan beban biaya kesehatan yang tinggi, terutama karena kebutuhan rawat inap, obat-obatan, dan perawatan intensif neonatal. Kondisi ini juga memberi dampak emosi dan psikologis yang signifikan pada ibu dan keluarga. Jadi ibu pada preeklamsi adalah kondisi yang kompleks dengan konsekuensi
bagi kesehatan ibu dan bayi, sehingga deteksi dini, penanganan cepat, dan dukungan jangka panjang sangat penting untuk meminimalkan dampaknya. Nah, selanjutnya ada penata laksanaan preeklamsi. Jadi preeklamsi itu dibagi menjadi dua nih Pak, Bu, preeklamsi ringan dan preeklamsi berat. Nah, ini ada penata laksanaan preeklamsi ringan. Pada preeklamsi ringan bertujuan untuk memantau kondisi ibu dan janin agar tidak berkembang menjadi kondisi yang lebih berat. Yang pertama ada perubahan gaya hidup. Ibu hamil dianjurkan menjalani diet rendah garam untuk membantu mengontrol tekanan darah. Selain itu, istirahat yang cukup termasuk bed rest sebagian waktu dapat membantu mengurangi beban kerja jantung dan ginjal. Nah, yang kedua ada pengawasan ketat medis. Pemeriksaan rutin meliputi tekanan darah, analisis urin untuk proteinuria, serta pemantauan tumbuh kembang janin melalui ultrasonografi. Kalau tadi manajemen preeklamsi ringan, nah ini ada manajemen preeklamsi berat. Pada preeklamsi berat, penanganan lebih agresif diperlukan untuk mencegah komplikasi. Yang pertama ada hospitalisasi untuk pemantauan intensif, ibu dirawat untuk pengawasan ketat, tekanan darah, fungsi ginjal, fungsi hati, dan kondisi janin. Yang kedua ada pemberian obat, seperti obat antihipertensi untuk mengontrol tekanan darah dan kortikosteroid untuk mempercepat pematangan paru janin bila persalinan perlu dipercepat. Nah, ini untuk pencegahannya. Sebelumnya apakah ibu dan bapak sudah tahu bagaimana sih pencegahan dengan ibu hamil dengan tekanan darah tinggi? Belum tahu. Jadi belum familiar nih Pak, Bu. Oke, saya jelaskan nih. Jadi pencegahannya itu ada primer dan ada sekunder. Nah, yang pertama ini ada pencegahan primer. Pencegahan primer bertujuan untuk mengurangi risiko awal preeklamsi melalui intervensi pada ibu hamil beresiko tinggi. Yang pertama ada asupan kalsium. Asupan kalsium rendah berisiko preeklamsi disarankan mengonsumsi suplemen kalsium diberikan pada ibu hamil dengan dosis 1.500 sampai 2.000 mg per hari untuk membantu menurunkan risiko preeklamsi. Yang kedua ada aspirin dengan dosis rendah. Untuk ibu risiko tinggi, riwayat preeklamsi hipertensi diberikan dosis 75 sampai 150 mg per hari mulai usia kehamilan 12 sampai 16 minggu untuk membantu memperbaiki aliran darah plasenta. Selanjutnya ada pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder berfokus pada deteksi dini dan manajemen cepat untuk mencegah komplikasi serius akibat preeklamsi. Yang pertama ada edukasi pada ibu hamil. Jadi edukasi pada ibu hamil itu sangat penting karena bertujuan untuk mengenali tanda preeklamsi seperti sakit kepala berat, gangguan penglihatan, nyeri ulu hati, edema atau bengkak, dan mendorong ibu segera mencari pertolongan medis. Yang kedua ada pemeriksaan kehamilan teratur atau antenatal care, bertujuan untuk pemantauan tekanan darah, protein urin, dan kondisi janin. Dianjurkan minimal 8 kali kunjungan antenatal care selama kehamilan. Jadi dengan ibu riwayat preeklamsi, jadi diusahakan untuk selalu melakukan kunjungan ke antenatal care. Untuk bapaknya juga jangan lupa diingatkan nih Pak. Nah, ini ada bagaimana sih perawatan ibu hamil di rumah. Jadi selain ada untuk pencegahannya, jangan lupa untuk menerapkan perawatan ibu hamil di rumah preeklamsi itu bagaimana. Jadi ada pemantauan keluhan harian. Jadi nanti bisa ditanyakan dan motivasi ibu untuk menyampaikan keluhan setiap hari. Jadi nanti bapak bisa sharing-sharing ke istrinya, gimana ibu untuk keluhan hari ini. Nah, yang kedua ada kepatuhan minum obat. Kepatuhan minum obat dari dokter dan ingatkan ibu untuk kontrol kehamilan secara teratur. Bapak sebagai suami jangan lupa diingatkan istrinya untuk selalu minum obat tepat waktu. Bila bapaknya lupa, bisa disampaikan di rumah itu ada siapa aja, atau ada ibu mertua atau adiknya, bisa minta tolong juga untuk selalu mengingatkan ibu untuk patuh dalam minum obat dan untuk kontrol kehamilan secara teratur nih Pak. Nah, selanjutnya ada pemantauan gejala yang tidak membaik. Tanyakan keluhan yang tidak kunjung reda seperti nyeri kepala, mual, dan nyeri ulu hati. Bila keluhan seperti sakit kepala yang terus-menerus tidak kunjung membaik, Bapak bisa mencari pertolongan ke medis atau bisa ke puskesmas terlebih dahulu
Ada juga pengaturan pola makanan dan minuman. Pantau pola makan dan minum agar tetap sehat dan seimbang. Dengan ibu hamil dengan riwayat preeklamsi, jadi memang harus seperti yang sudah tadi di nomor paling ibu, jadi harus diet rendah garam. Jadi dengan makanan-makanan yang mengandung tinggi garam, dengan ibu hamil preeklamsi bisa mengurangi porsinya ibu. Bila memang ibu menginginkan makanan tersebut, boleh mengkonsumsinya, tapi dalam porsi yang sedikit saja ibu. Nah, selanjutnya ada istirahat dan tirah baring. Bantu ibu tirah baring dengan posisi yang nyaman. Jadi bantu ibu untuk mencari posisi yang nyaman agar perutnya juga tidak merasa sesak. Selanjutnya ada pemantauan kesehatan harian. Bantu memantau hasil pemeriksaan kesehatan harian. Yang ketiga ada pemantauan gerakan janin. Jadi untuk papa dan ibu jangan lupa untuk selalu memantau apakah janinnya merendang atau tidak. Jadi selalu dipantau pergerakan janinnya. Dan yang terakhir ada dukungan psikologis dan spiritual. Bapak bisa bantu ibu rileks dan menghindari stres. Bisa diajak ngobrol, bisa diajak sharing-sharing biar ibunya juga tidak merasa stres dan terbebani ibu. Dan bapak di rumah juga bisa menciptakan suasana tenang dan berikan dukungan spiritual. Itu materi yang bisa saya sampaikan dan rekan-rekan di sini sampaikan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, pada perawat Bapak. Baik Bapak Ibu, materinya sudah disampaikan oleh perawat Haji dan perawat Tia ya. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang harus Ibu atau Bapak jawab ya. Baik, terus. Yang pertama, apa pengertian preeklamsia ya Bu, Pak? Apa Bapak Ibu tadi sudah jelas? Jelas, silakan Bapak Oh, gitu. Preeklamsia itu komplikasi kehamilan yang ditandai hipertensi dan kerusakan organ seterusnya. Oke. Udah benar ya Pak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ada apa saja sih gejala klinis preeklamsi? Gejalanya ya Mbak? Iya Bu. Gejalanya itu ada tekanan darahnya tinggi, itu di atas batas normal ya Mbak. Iya. Terus ada bengkak pada wajah sama pada kaki ya. Iya betul. Terus ada gejala berat seperti sakit kepala yang terus menerus, terus gangguan penglihatan, kayak misal penglihatannya kabur, terus juga ada muncul kayak kilatan cahaya gitu Mbak. Betul. Itu maksudnya kan gejala berat nih Bu. Iya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja sih resiko pada preeklamsi? Resikonya itu resiko pada kehamilan pertama, terus resiko riwayat preeklamsia pada keluarga, terus ada usia ibu yang kurang dari 20 tahun dan usia ibu yang lebih dari 35 tahun. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, Bapak atau Ibu bisa jelaskan tentang dampak preeklamsi pada janin di Ibu, Pak. Siapa yang mau jawab? Bapaknya Bapak ini Oh iya. Yang pertama itu gagal bertumbuh ya jadinya, terus sama berat badan bayi rendah standarnya. Itu aja yang saya tahu terus. Baik, Bapak dan Ibu sudah menjawab pertanyaan dengan baik. Jadi selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari pilot hari ini ya Bu, Bapak. Jadi kesimpulannya, preeklamsi adalah tekanan darah tinggi pada ibu hamil yang harus dipantau secara rutin karena dapat membahayakan ibu dan bayi. Pak, Bu. Ibu perlu memeriksa tekanan darah 2 kali sehari, mengenali tanda bahaya seperti sakit kepala, pandangan kabur, nyeri ulu hati, bengkak, dan gerakan bayi berkurang. Dan ibu harus beristirahat dengan cukup, terutama posisi miring kiri sangat penting ibu. Serta ibu harus menghindari aktivitas berat dan menjaga pola makan rendah garam dan bergizi seimbang. Obat anti hipertensi harus diminum sesuai anjuran dokter ya Bu. Dukungan keluarga diperlukan untuk membantu pemantauan, menyediakan makanan sehat, dan meringankan pekerjaan rumah agar kondisi ibu tetap stabil dan aman. Baik, Bapak Ibu, penyuluhan pada hari ini sudah selesai. Apakah Bapak Ibu
Jangan lupa dibaca nih Pak, Bu diklatnya nanti bisa diterapkan, dipelajari di rumah. Sekiranya penyuluhan hari ini sudah cukup, Bapak Ibu bisa melanjutkan aktivitas kembali. Kami izin pamit, ya.